Realme 13 adalah ponsel yang sebenarnya menarik secara fitur. Realme Indonesia membawa ponsel ini pada bulan Agustus 2024 dengan jargon gaming bintang 5. Namun saya sendiri lebih setuju jika Realme 13 hadir dengan ponsel untuk kebutuhan umum, tak fokus pada gaming. Hal ini terlihat dari berbagai kelebihan yang ada di Realme 13. Ngomong-ngomong, Realme 13 versi 4G ini adalah ponsel Realme 13 series pertama yang hadir resmi di Indonesia. Setelah Realme 13, Realme 13 Pro dan Realme 13 Pro Plus yang kemungkinan juga bakal hadir di Indonesia. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan dari Realme 13. Realme 13 hadir dengan kemampuan layar yang cukup memukau di kelas harganya. Ukurannya cukup luas yakni 6,67 inci dengan bezel tipis di sekelilingnya. Rasio layar ke body bahkan mencapai 85,9%. Artinya, kepuasan dalam menggunakan HP sudah cukup baik, sayangnya bagian dagu dan tepi bawahnya masih cukup tebal. Untuk meningkatkan tingkat kenyamanan penggunaan, Realme menggunakan teknologi AMOLED pada panelnya. Layarnya bahkan punya killer game mode DCI-P3 hingga 98%. Panel canggihnya ini dikombinasikan dengan resolusi Full HD+ dengan kombinasi keakuratan dan ketajaman serta penggunaan jadi lebih menyenangkan. Realme 13 juga menawarkan kenyamanan lebih baik berkat refresh rate yang mencapai 120Hz. Realme tampaknya masih belum move on dari desain Realme 12 series. Sama seperti Realme 12 series, tepatnya Realme 12 5G, Realme 13 hadir dengan desain modul berbentuk lingkaran besar di bagian tengah. Modul kameranya ini masih terinspirasi dari jam tangan mewah atau luxury watch. Detail yang ditampilkan Realme 13 juga masih mirip dengan Realme 12, mulai dari keberadaan 4 lingkaran di dalam kamera, pola garis pada modul kamera, serta garis vertikal di bagian tengah yang punya pola berlian mirip seperti tali pada luxury watch. Meski tampilan desain Realme 13 ini terasa premium, fakta bahwa tak ada yang berubah dari generasi sebelumnya yakni Realme 12 5G tentu akan menjadi catatan tersendiri, sebab beberapa orang mungkin akan kurang suka dengan desain yang monoton atau itu-itu saja. Meski tampilan desain yang dibawa Realme 13 ini terbilang mirip dengan Realme 12, bukan berarti HP ini tak memiliki peningkatan sama sekali. Misalnya soal sertifikasi IP rating yang digunakan. Realme 13 hadir dengan sertifikasi IP64 yang membuatnya tahan terhadap debu dan percikan air. Di sisi lain, Realme 13 juga memiliki fitur menarik berkat keberadaan sertifikasi Rainwater Smart Touch. Fitur ini akan membuat layar tetap merespon dengan baik meskipun ada air pada permukaan layar atau jari tangan Anda yang basah atau lembab. Jika dibandingkan dengan pendahulunya yakni Realme 12 5G, resolusi kamera utama Realme 13 memang jauh lebih kecil. Lantas, apakah hal tersebut merupakan sebuah penurunan? Saya rasa tidak. Sebab kualitas pemotretan biasanya tak hanya dipengaruhi oleh besaran resolusi saja, tapi juga jenis lensa yang digunakan. Realme 13 memiliki resolusi kamera yang lebih kecil yakni 50 megapiksel. Meski begitu, sensor yang digunakannya ini terlihat menarik yakni Sony LYT600. Sampai HP ini dirilis, Realme 13 menjadi HP pertama yang membawa kamera Sony LYT600 untuk kelas harganya. Ponsel yang memakai sensor ini biasanya digunakan di ponsel di atas 5 jutaan. Contoh kamera yang pakai Sony LYT600 adalah Realme 13 Pro dan Realme 13 Pro Plus. Selain itu, kamera Realme 13 juga sudah dibekali dengan fitur stabilisasi OIS. Berbekal kombinasi perangkat keras dari Sony, OIS serta algoritma dari MasterShoot, Realme 13 akan mampu menghasilkan kualitas gambar yang sangat baik di kelasnya. Selain kamera utama, sayangnya Realme 13 hanya dibekali kamera makro 2 megapiksel sebagai pelengkapnya. Padahal ada 4 lingkaran di dalam modul kameranya, sedangkan kamera depannya mengandalkan kamera selfie 16 megapiksel.
Realme 13 hadir dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Meski begitu, ketahanan baterainya sudah cukup baik berkat efisiensi daya yang tinggi dari chipset yang digunakan. Di sisi lain, Realme 13 juga sudah dibekali fitur fast charging yang cukup tinggi, yakni 67 watt. Kemampuannya ini membuat proses pengisian dayanya terbilang lebih cepat dibandingkan HP lain di kelas harganya. Realme 13 jadi salah satu HP di kelas 2 jutaan yang menawarkan penggunaan seamless, terutama untuk multitasking. Pasalnya HP ini sudah dibekali kapasitas memori yang cukup luas. RAM-nya pun punya kapasitas 8GB berjenis LPDDR4X. Menariknya, Realme menawarkan fitur RAM dinamis sampai 8GB. Sementara itu untuk memori internalnya, Realme 13 menawarkan dua varian, 128GB dan 256GB. Jenis storage yang digunakan yakni UFS 2.2. Hal ini adalah salah satu alasan kenapa HP ini cocok untuk penggunaan multitasking ataupun produktivitas lainnya. Kelebihan lain yang dimiliki Realme 13 ini ada di kelengkapan fiturnya. Misalnya dari sektor konektivitas, HP ini sudah mendukung fitur NFC multifungsi. Menariknya, fitur NFC di HP ini bisa diakses secara 360 derajat, sehingga bisa digunakan dari depan ataupun belakang HP. Untuk sensornya, Realme 13 tentu saja sudah mendukung gyro hardware yang responsif. Sensor ini biasanya digunakan untuk mendukung aktivitas gaming, terutama game berjenis FPS seperti PUBG Mobile. Untuk sensor sidik jarinya, Realme 13 tak lagi menyimpan di bagian samping seperti generasi sebelumnya. HP ini sudah menyematkan sensor sidik jari di bawah permukaan layar. Realme 13 juga sudah dibekali speaker stereo. Stereo speaker pada Realme 13 mengusung teknologi pemrosesan high-res audio untuk meningkatkan kejernihan suara. Salah satu kelemahan utama Realme 13 adalah absennya dukungan jaringan 5G. Di rentang harganya, banyak ponsel lain yang sudah menawarkan konektivitas 5G yang menjanjikan kecepatan internet lebih tinggi dan pengalaman browsing yang lebih lancar. Ketiadaan 5G pada Realme 13 mungkin menjadi pertimbangan penting bagi pengguna yang ingin tetap up to date dengan teknologi terbaru dan mengantisipasi masa depan jaringan seluler. Tapi ini juga harus dimaklumi karena chip yang dipakai memang tak mendukung jaringan 5G. Saya sebenarnya cukup kaget dengan marketing gaming bintang 5 saat Realme Indonesia memperkenalkan Realme 13. Pasalnya dengan chipset Snapdragon 685 yang merupakan chipset 4G kelas menengah, performa chipset ini bukan luar biasa. Meskipun chipset ini mumpuni untuk penggunaan sehari-hari seperti browsing, media sosial, dan streaming video, performanya mungkin kurang ideal untuk game berat. Chip Snapdragon 685 kurang ganas, setidaknya jika dibandingkan dengan ponsel lain yang memakai chip 4G, semisal Helio G99. Meskipun Realme 13 dibekali dengan kamera utama 50 megapiksel yang menjanjikan, absennya kamera ultrawide menjadi salah satu kelemahannya. Kamera ultrawide sangat berguna untuk mengambil foto pemandangan luas ataupun grup foto dengan banyak orang. Ketiadaannya ini membatasi fleksibilitas fotografi pada ponsel ini. Memori internal di Realme 13 sebenarnya masih bisa diperluas menggunakan microSD. Sayangnya slot yang tersedia bersifat hybrid. Ya, slot yang dimiliki Realme 13 ini masih hybrid, sehingga Anda harus memilih antara menggunakan dua kartu SIM atau satu kartu SIM dan satu microSD. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.